kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum itu Pak Guru ingin mengabsen. Semua hadir ya? Hadir, Pak. Ya, oke. Baik, semua hadir. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang teks Cerita. ya. Ini teks apa kira-kira? Ya? Cerita. Teks apa? Cerita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda mampu mengetahui pengertian berita. Yang kedua, memahami ciri berita. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Ya, baik anak-anak. Pertanyaan Pak Guru untuk kalian. Di rumah ada televisi atau tidak? Ada. Ada koran misalnya ada? Ada. Ada yang masih punya radio? Apa yang ada di pikiran Anda ketika Pak Guru sampaikan televisi, koran, radio dengan kata berita? Ya. Media informasi. Informasi terbaru. Nah, sekarang dari teks yang ada, kalian baca, kemudian Anda bisa merincikan yang pertama, pengertian berita. Apa itu berita dari teks yang ada? Yang kedua, cirinya. Yang ketiga, unsur. Sekarang, Pak kasih waktu kamu 5 menit. Silakan, dari teks yang ada. Ya, baik. Silakan yang mau sampaikan tentang pengertian berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi berdasarkan kejadian. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Teks berita merupakan informasi atau laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat nyata. Berita merupakan informasi terkini atau terbaru yang diambil dari kejadian nyata yang telah terjadi atau sedang terjadi. Tepuk tangan untuk kamu semua. Semua jawaban benar. Baik, yang berikut terkait dengan ciri kekhasan dari teks ini. Dari teks ini. Tadi yang Pak Guru sampaikan. Beda dengan teks yang lain. Cirinya apa? Aksada, silakan. Dari teks ini aktual maksudnya seperti apa? Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terkait oleh waktu, baik kerajinan itu terjadi, kejadian itu terjadi saat ini atau masa lalu. Iya. Yang kedua, ya tadi anak saya tadi sudah menyampaikan itu aktual. Aktual artinya apa? Iya, mana di sana? Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Peristiwa atau kejadian tersebut sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan banyak orang. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Yang ketiga? Unik. Nah, Unik seperti sesuatu yang belum pernah terjadi. unik, menarik, membuat orang ingin mencari tahu ya, ingin mencari, membuat orang penasaran. Ini apa isi teks ini? Apa teks ini di dalam ini? Nah, tulisan ini apa? Apa informasinya? Nah, yang berikut artinya apa? Sistematis berurutan. Artinya unsur-unsur dalam berita itu lengkap ya, informasi. Jelas ya? Yang berikut seimbang. Tidak menyebutkan berbagai pihak ya. Yang berikut dari teks yang ada kita mulai menemukan unsur membangun berita ini. Pertama, unsur apa? Adik Simba tadi. Ya, siap. Ya. Antrian menuju pelabuhan Merak. Antrian truk di pelabuhan Merak ya. Antrian. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Jawab, yang mengalami peristiwa tersebut adalah truk pengangkut barang manusia. Baik, yang berikut unsur apa lagi? Mengapa? Unsur mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk dan sembako pada 21 sampai 25 November. Yang berikut unsur yang terakhir. Bagaimana? Siapa yang bisa? Yang terakhir, silakan. Anak saya mana? Ya, mana yang ini? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk
fakta. Iya. Secara etimologi, istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta. Tweet berarti terjadi atau ada. Beberapa orang menyebut kata ini kata berita. Kata berita berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Perhatikan. Wartawan asal Indonesia, Dr. Lubis menyatakan bahwa berita adalah informasi yang baru, menarik perhatian, dan memengaruhi banyak orang. Informasi tersebut mampu membangkitkan selera masyarakat yang mengikutinya. Sebaliknya, saat pengamat berdatur malam New York Times, Neil McNeil mengatakan berita adalah gabungan fakta dan peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya. Ya, perhatikan. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perhatikan ya. Berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Perhatikan ya. Kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Ini. Ada juga menurut Kamus Komunikasi. Berita adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi. Peristiwa tersebut menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media massa. Ini media massa kuncinya ya. Bisa media cetak maupun media elektronik. Jadi, berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual atau informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual berdasarkan fakta sebenarnya. Berita disajikan dalam bentuk cerita, siaran, internet, atau dari mulut ke telinga kepada orang ketiga atau banyak orang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Iya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita bersifat aktual dan faktual. Yang berikut ciri berita. Lihat ciri teks berita. Perhatikan. Faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terkait oleh waktu, baik yang terjadi di masa kini maupun masa lalu. Berita yang disajikan bukan sebuah fiksi yang berlangsung sesuai imajinasi penulis. Penulis berita tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian atau peristiwa. Penulis juga tidak boleh melebih-lebihkan informasi sebenarnya. Berikut aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Peristiwa atau kejadian tersebut sedang berlangsung menjadi pembicaraan banyak orang. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Iya. Yang ketiga, unik dan menarik. Ini teks berita harus unik dan berbeda penyampaiannya dengan teks yang lain. Ya. Teks berita dikemas dengan kata yang menarik, tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembaca. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, dan memiliki unsur kedekatan. Selain itu, teks berita yang disampaikan mengandung nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik. Yang berikut, sistematis dan lengkap. Teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa yang disajikan. Semua unsur berita harus ada dalam teks berita. Iya. Semua unsur berita harus ada dalam teks berita. Seperti dalam sebuah teks tadi. Unsur berita harus ada. Tidak boleh berita atau berita yang tidak lengkap dalam sebuah teks berita. Yang berikut. Siapa yang bisa bantu baca, jelaskan. Teks berita harus memuat suatu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Isi teks berita tidak mengungkap salah satu pihak. Misalnya ada sesuatu konflik, lalu jika ada dua pihak, kemudian penulisnya membela salah satunya. Iya. Penulis tidak boleh membela. Dia hanya menginformasikan seadanya, fakta nyata. Yang berikut komunikatif. Siapa yang bisa baca dan jelaskan ini? Bahasa yang digunakan dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa komunikatif.
Ya baik. Perhatikan yang berikut. Unsur-unsur berita. Perhatikan. Apa, di mana, apa, Siapa, mengapa, bagaimana. ya, satu-satu jelaskan. Ya. Peristiwa apa yang terjadi, kita lihat di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya. Peristiwa apa yang terjadi ya, peristiwanya ya. Kemudian yang kedua di mana itu maksudnya apa? Tempat di mana peristiwa itu terjadi. Iya, tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, kapan? Itu menyampaikan tentang apa? Ya. Waktu terjadinya peristiwa tersebut. Waktu terjadinya peristiwa. Yang berikut, siapa yang terlibat dalam peristiwa? Siapa ya? Maksudnya apa itu? Orang-orang yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa. Iya, baik. Mengapa peristiwa terjadi itu maksudnya apa? Menyampaikan. Yang berikut, Bagaimana proses Peristiwa tersebut bisa terjadi. iya. Proses. Peristiwa apa yang terjadi? Padanya pelabuhan Merak atau antrian ya? Ya antrian di pelabuhan Merak. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Iya, kita begini. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari bulan Lebaran 15 November. Iya. Ini. Nomor 4, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Truk mengangkut sembako. Nomor 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk sembako pada 21 sampai 25 November. Ya, yang berikut, yang terakhir. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Pelajaran hari ini semuanya aktif. Bagus senang karena kalian semua proaktif dalam mengikuti pelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Pak Guru ingin menanyakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama apa tadi? Ya, Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. yang kedua, ciri berita. Ciri yang pertama apa? Nona, silakan. Nona ini. Faktual. Ya, yang kedua. Ya, aktual. Ciri yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, ya. Yang kelima, yang keenam, ingat itu 6 ciri ya, 6 ciri. Yang ketiga kita belajar tentang apa tadi? Ya, unsur teks berita. Unsur pertama apa? Unsur kedua? Unsur pertama apa artinya? Apa yang sedang terjadi? Ya, peristiwa apa yang Terjadi. Unsur yang kedua? Di mana artinya? Tempat atau suatu peristiwa tersebut terjadi. Ya. Tempat terjadinya suatu peristiwa. Unsur yang ketiga? Kapan? Ya toh? Kapan artinya? Iya, bagus. Nona di sana yang berikut? Siapa artinya? Iya, orang yang terlibat dalam peristiwa orang. Bukan orang kamu. Iya toh? Nah, yang berikut apa lagi? Unsur apa lagi? Coba kita Nona ini, silakan. Apa adalah alasan terjadinya peristiwa? Iya, alasan. Sebab terjadinya peristiwa tersebut. Yang berikut, yang terakhir. Ya silakan jelaskan. proses terjadinya. Iya. Berarti ada 3 hal yang kita pelajari hari ini toh. Pertama pengertian berita, yang kedua ciri, yang ketiga dari ketiga hal ini sudah mengerti semua? Sudah. Bisa? Bisa.
pembelajaran kita, Pak Guru ingin membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian kerja di rumah dan dikumpulkan ke kelas. Ingat, Darren, kumpulkan tugas teman-teman semua ya. Ya. Ingat, dari kelas pembelajaran berikut nanti kita masuk pada KD 4.1 menyimpulkan teks berita, isi teks berita ya. Ini KD 3.1 dan 4.1 kita menyimpulkan teks berita. Seperti itu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, saya minta satu anak lagi untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa.